Bapak Ibu, ada seorang miss yang begitu rajin, hampir tiap hari muncul di HP saya dalam bentuk message. Dia menyampaikan dan menerangkan apa beda kata ini dan kata itu dalam bahasa Inggris. Mungkin miss ini juga sering mengkontak Bapak Ibu di dalam message. Saya tertarik dengan gaya beliau untuk membedakan, menerangkan perbedaan antara kata yang satu dan kata yang lain. Dan kita juga perlu melihat misalnya perbedaan antara kata believe dan kata trust, yang kebetulan dalam bahasa Indonesia dua-duanya sering kali diartikan dengan kata percaya. Tetapi kata believe dan trust itu adalah dua kata yang implementasinya, penerapannya itu sangat jauh berbeda. Orang begitu mudah mengatakan believe, percaya kepada Allah, tetapi belum tentu dia adalah orang-orang yang trust kepada Allah. Karena orang yang believe kepada Allah, dia bisa saja hanya sebatas mengatakan atau hatinya mengatakan saya percaya kepada Allah. Memang dalam kamus bahasa Inggris, John M. Eccles misalnya, dia mengatakan believe itu artinya adalah percaya. Percaya kepada seseorang, percaya kepada pihak lain, percaya termasuk juga mungkin kepada Tuhan. Tetapi John M. Coles juga mengatakan ketika bicara tentang trust, bukan cuma sekedar percaya, tapi lebih jauh daripada itu, orang yang trust adalah orang yang mempercayakan dirinya kepada sesuatu yang dia percaya. Artinya bukan cuma bicara, tapi orang itu karena dia mempercayakan hidupnya, maka dia begitu bergantung dan akan melakukan apa yang diperintahkan oleh pihak yang dia percayai, karena dia mempercayakan hidupnya dalam tangan orang yang dia trust. Kita lihat contohnya di dalam Alkitab. Kalau kita melihat peristiwa ketika Petrus bersama dengan para murid di atas perahu di Danau Galilea, mereka melihat ketika dihantam badai gelombang itu, melihat ada sesuatu putih berjalan di atas air. Lalu mereka begitu ketakutan dan mereka mengatakan itu adalah hantu. Tetapi ketika sosok putih itu memperkenalkan diri, ini aku, jangan takut, maka Petrus, orang yang pertama mencoba belajar untuk percaya, tetapi sayangnya baru di tahap believe. Sehingga di dalam Matius 14, ketika dia mengatakan, jika itu engkau benar Tuhan, biarkan aku berjalan di atas air untuk menghampirimu, maka dia keluar dan dia berjalan di atas air. Tetapi karena dia hanya believe, dia tidak trust, ketika dirasakan angin menerpanya, maka dia menjadi takut. Berbeda dengan contoh yang lain, orang yang trust bisa digambarkan, dicontohkan dengan tokoh Abraham. Ketika Allah memerintahkan kepada dia, persembahkan anakmu di tempat yang akan ku sebutkan, akan kutunjukkan, maka karena dia trust kepada pihak yang sedang mengatakan itu, yang memerintahkannya itu, tidak ada sedikit pun keraguan untuk melakukan apa yang diperintahkan. Dia dengan segera menyiapkan segala sesuatu, dia melakukan apa yang diperintahkan itu, karena dia mempercayakan hidupnya di tangan pihak yang memerintahkannya itu dan yang dia percayai. Saudara, saya tidak tahu Bapak Ibu dan Saudara, apakah saat ini menjadi orang yang believe kepada Allah, ataukah sudah menjadi orang yang trust. Biarlah kiranya kita tidak hanya believe in God, percaya kepada Allah, tetapi menjadi orang-orang yang trust, yang mempercayakan hidup kita di dalam tangan pemeliharaan kasih Allah, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun, dan kita percaya penuh akan pemeliharaan dan kasih-Nya yang terus menyertai kita di sepanjang masa, baik dalam keadaan yang aman, yang baik, yang lancar, terlebih juga di dalam keadaan yang sulit, yang penuh dengan pergumulan. Karena kita yakin, kata Alkitab juga tegaskan kepada kita, Tuhan dekat
dengan orang-orang yang sedang ada di dalam pergumulan. Dia bahkan gendong kita. Oleh karena itu, jadilah orang yang keras, yang mempercayakan hidup kita di dalam tangan Allah ya.